Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat, selalu semangat, dan tetap belajar. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang PH ya. PH yaitu kelas 4 ya, matematika, yang berkaitan tentang bilangan prima, KPK maupun FPB. Ya, anak-anak, harapannya adalah dengan adanya pembahasan ini anak-anak semakin siap dalam menghadapi PH ya. Baik, kita akan bahas mulai nomor 1. Ini ya. Faktor dari 12 adalah ya, yang namanya faktor itu adalah angka-angka gitu ya, yang dia itu habis membagi habis 12. Jadi maksudnya adalah angka-angka gitu ya, yang dia itu ketika di angka 12 itu dibagikan dengan angka tersebut, dia itu habis tidak bersisa gitu ya. Itu namanya faktor. Nah, kita cek di sini. A, B, C, D ini pasti ada yang tidak habis, maka jangan dipilih. Otomatis kan karena 12 itu bilangan genap ya, maka kita cek. Oh, di sini ada 5. 5 itu tidak membagi habis, maka jangan pilih yang A. Ya. Terus yang B. Oh, di sini ada angka, kebetulan B ini bisa semuanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Gimana kalau yang C? Oh, C ini ada dobelan 4 nih gitu ya. Maka nih tidak nih, apalagi yang D yaitu ada 8-nya. Maka otomatis jawabannya yang mana, anak? Yang B ya. Mudah ya. Jadi saya ulangi, faktor itu adalah angka-angka yang dia tuh membagi habis ya. Angka 12 itu berapa? Jadi tidak bersisa 1, 2 maupun seterusnya ya. Dia harus membagi habis. Nomor 2. Faktor dari 55 adalah, ya ini mudah saja ya, seperti nomor 1 ya, yang angka-angka yang membagi habis angka 55 itu berapa ya. Nah, karena itu 55 nggak bisa dibagi 2, maka jangan yang ada 2-nya jangan dipilih anak-anak. Maka yang A dan B ini keliru. Kenapa keliru? Padahal 55 itu adalah bilangan prima, jadi nggak mungkin habis dibagi 2 gitu ya. Nah, gimana kalau yang C? Oh, yang C ini ada 25-nya. 25 nggak habis dibagi atau nggak membagi habis 55 ya, karena dikalikan 2 dia 50. Nah, maka ABCD salah, maka ABC salah, maka yang benar ada yang D gitu ya anak-anak ya. Jadi insya Allah anak-anak pasti bisa. Lanjut nomor 3. Faktor persekutuan dari 32 dan 74 adalah, nah caranya gimana? Jadi yang ini tuh adalah dengan nomor 1 dan 2, tapi yang dia itu sama ya. Nanti dilingkari yang sama. Cara seperti itu juga boleh. Atau kita hitung satu-satu ya. Misalnya A ini A1 dan 2 ya. Jadi 1 dan 2 ini harus habis membagi habis 32 dan 74 anak-anak. Ini kemungkinan iya ya, karena dia 32 bisa dibagi 2, 74 juga bisa. Nah, gimana kalau yang B? Oh, B ini 32 bisa, tapi 74 ya tidak bisa, maka ini tidak dipilih. Yang C, oh 32 bagi 16 bisa ya, yaitu 2, tapi kalau 74 bisa enggak? Tidak bisa, maka ini tidak usah dipilih. Apalagi yang D, oh 32 ini bisa dibagi dengan 32 anak, tapi 74 ini tidak membagi habis 32, maka yang D juga keliru. Otomatis jawabannya yang mana? Yang A. Gitu ya. Jadi intinya adalah faktor itu adalah angka yang membagi habis tidak bersisa, itu namanya faktor. Nomor 4. Faktor persekutuan dari 21 dan 56 adalah sama ya nih ya dengan yang nomor 3. Kita lihat saja yang ABCD. Kenapa yang satu tidak kita risaukan? Ya enggak ya. Berapapun angka ya, dia bisa dibagi dengan 1, maka dia termasuk faktor. Nah, gimana kalau yang 28? 21 bisa dibagi 28 anak? Tidak bisa ya. Tapi 56 bisa, maka jangan dipilih yang A. Intinya adalah kedua-duanya bisa dibagi habis. Gimana kalau yang 21? Oh, 21 bagi 21 bisa, tapi 56 bagi 21 bisa tidak, anak? Tidak bisa. Maka yang B tidak usah dipilih. Gimana kalau yang dengan 14? Oh, 14 ini 56 dibagi 14 bisa ya kan? Tapi 21 ini tidak bisa dibagi dengan 14, maka yang C tidak bisa. Nah, kalau yang D ini 7, 21 bagi 7 bisa, 56 bagi 7 juga bisa, maka jawabannya yang D. Gitu ya, ya. Jadi ini mohon dipelajari, diperhatikan, nanti akan saya keluarkan dalam PH kelas 4 insya Allah. Nomor 5. Berikut ini yang merupakan bilangan kelipatan 7 adalah mudah sekali ya. Jadi kita mulai dari angka 7 ya. Ya, intinya adalah angka-angka di sini ABCD ini yang habis dibagi 7. Itu namanya kelipatan 7. Coba kalau seandainya yang
D ini 7 bisa, 14 bisa, 21 bisa, 29 tidak bisa ya. Ini tidak bisa nih. Yang C ada 19-nya, ini tidak bisa. Yang B, oh ada. Bisa nggak anak-anak nih? 28 bisa bagi 7 tidak anak-anak? Bisa ya, 21 juga bisa. 28 bagi 7 bisa nggak? Bisa ya, yaitu 4. Gimana kalau yang A ini? Oh, yang A ini juga ini ya, bisa ya. Maka jawabannya ada 2, yaitu yang A dan B. Intinya adalah kelipatan 7. Maka tapi yang A ini kok 14-nya nggak ikut gitu ya, harus berurutan. Maka yang A tidak usah dipilih nih. Berarti jawabannya bukan 2 tapi yang satu saja, yaitu yang B. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kelipatan yang berurutan dari 7 ya, 7, 14, 21, 28, 35, terus 42 dan seterusnya. Nomor 6. Bilangan kelipatan 20 antara 40 dan 8 adalah yang namanya antara itu 40 dan 8 tidak dikatutkan ya, atau tidak diikutkan. Maka dia itu antara 40 dan 80 yaitu yang D. Kenapa D? Karena 60 ini bisa dibagi dengan 20. Maka dia termasuk kelipatan dari 20. Mudah bukan? Mudah ya anak ya. Terus nomor 7. Faktor dari semua bilangan adalah, nah, tadi saya pernah berkata ya, berapapun angka itu bisa dibagi dengan angka 1, maka 1 itu termasuk faktor ya, faktor dari semua bilangan. Maka yang jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Bilangan-bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri disebut bilangan apa? Bilangan prima ya. Bilangan prima itu namanya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1 ya. 1 nggak usah diikutkan karena semua bilangan bisa dibagi dengan 1 gitu ya. Maka jawabannya yang bilangan prima namanya. Nomor 9. Faktor prima dari 12 adalah, ya faktor itu adalah yang seperti tadi ya, seperti nomor 1 dan 2 ini ya, tapi dia prima. Jadi pilih angka yang prima. Maka di sini kita lihat nih, 2 dan 6. 6 itu bukan bilangan prima ya kan. Ini 2, 3 dan 5. Tapi di sini kan 5-nya enggak faktor dari 12, maka yang ini yang C keliru. A juga keliru. Gimana kalau D? D ini apakah 7? Bukan, maka D jangan dipilih ya, otomatis yang B. Kenapa B? Karena 2 dan 3 ini bilangan prima yang bisa membagi habis angka 12 gitu ya. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ya. Faktorisasi prima dari 30 adalah, nah cara seperti ini banyak cara anak-anak. Ya, anak-anak bisa menggunakan pohon faktor gitu ya, atau menggunakan tabel gitu ya. Intinya nanti jawabannya sama. Jadi ABCD ini kita lihat anak-anak. Jadi yang jawabannya 30 itu yang mana gitu ya. Pasti jawabannya yang A. Kalau yang B ini nggak mungkin, 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 3 bukan 30 ya. Apalagi C dan D. Mudah sekali ini nomor 10. Lanjut nomor 11. Kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan 2 dan 3 adalah, nah caranya gimana? Ini juga bisa menggunakan itu anak-anak misalnya ini 2 ya. Ini 2. 2 itu berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20 dan seterusnya. Kalau yang 3 ya, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Di sini adalah kelipatan persekutuan dari pasal ini. Jadi yang sama itu dihindari ya. Ini berapa ini ya? 6 ya kan, ada 6-nya. Lalu 12 ya kan. Habis itu 18. Maka ini kalau di sampai sana gitu ya, pasti ada banyak. Tapi kan ini yang diminta cuman habis ini cuma 3 angka. Maka 6, 18 dan 12. Maka yang A. Cara seperti ini mudah anak-anak kita terapkan kalau angkanya kecil gitu ya, 2 dan 3. Tapi akan menjadi susah gitu ya, atau sulit kalau nanti angkanya besar, bisa puluhan maupun ratusan. Maka cara seperti ini sangat terbatas gitu ya. Nomor 12. Kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan 2 dan 7 adalah, nah ini seperti ini dengan yang 11, nomor 11 itu sama nah caranya. Tapi kan kita harus menuliskan seperti itu lama ya. Intinya adalah kita lihat aja A, B, C, D ini yang dia itu membagi habis bilangan 2 dan 7 gitu ya. Nah caranya gimana? Perhatikan. Oh 4, misalnya yang D dulu, 14 bagi 2 bisa, 14 bagi 7 bisa. Tapi kan 49 nggak bisa dibagi itu 2, tapi 7 bisa. Maka yang ini jangan dipilih. Syaratnya adalah kita harus membagi habis kedua angka ini, 2 dan 7. Ada kata dan ya, maka 2 dan 7. Yang C, oh 14 bagi 7 bisa, bagi 2 juga bisa, tapi 37
tidak bisa bagi 7, tidak bisa bagi 2, maka jangan dipilih. Ya, gitu ya caranya. Yang B. Oh, yang ini 14 nih, bagi 2 bisa, ya benar. Bagi 7 juga bisa. Ya, ini kemungkinan ini. Tapi 35 bagi 2 bisa tidak? Oh, tidak bisa. 35 bagi 7 bisa, maka yang B ini keliru. Nah, otomatis jawabannya yang mana? Yang A. Jadi 14 dan 28 ini semuanya bisa dibagi 2 dan 7. Itulah namanya faktor persekutuan gitu ya. Itu nomor 13. Kelipatan persekutuan dari bilangan pasangan bilangan 6 dan 9 adalah, ini sama saja nih dengan yang nomor 12 ya. Kita pakai yang cara yang nomor 12 saja anak, biar tidak lama kalau yang ini ya. 6 dan 9. Kita cek dulu yang D. Oh, 18 bagi 6 bisa tidak? Bisa ya. 18 bagi 9 juga bisa. Tapi 60 bagi 9 tidak bisa. 60 bagi 6 bisa. Maka nih yang keliru, nggak usah dipilih. Gimana kalau yang C? 18 bagi 6 bisa, bagi 9 juga bisa, tapi 45 bagi 6 tidak bisa, maka yang C tidak usah dipilih. Yang B, 18 bagi 6 bisa tidak anak? Bisa, yaitu 3. 18 bagi 9 juga bisa, tapi 42 bagi 6 bisa, tapi 42 dan bagi 9 tidak bisa, maka yang B tidak usah dipilih, otomatis yang A. Kenapa? Karena 18 bagi 6 bisa, 18 bagi 9 bisa, 36 bagi 6 bisa, 36 bagi 9 juga bisa, maka jawabannya yang A. Nomor 14. Kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan 24 dan 36 adalah, caranya gimana? Yang sama saja. Yang seperti tadi ya, kita cari yang dia itu membagi habis kedua angka ini ya, 24 dan 36. Kita cek dari mana? Yang ini dulu ya, 72 dan 14. 72 bagi 24 bisa tidak anak? Bisa ya, yaitu 3. Tapi kan 1/4 dibagi 36 bisa tidak ini? Oh, seandainya kita bagi itu ya, maka jawabannya berapa? 4 ya, bisa ya. Tapi kalau yang 1/4 bagi 24 berapa nanti? 6 ya, bisa juga ya. Maka kemungkinan yang A. Tapi gimana kalau seandainya yang B? 72 bagi 24 bisa tidak? Bisa ya. 72 bagi 36 juga bisa. Terus 120 bagi 24 bisa tidak anak? Bisa, yaitu 5. Kalau 120 bagi 36 tidak bisa ya, maka yang B ini keliru. Yang C, nah 24 bagi 36 tidak bisa nih, kekecilan ya, yang ada 24 nya itu tidak bisa. Kenapa? Padahal kan ada kata dan 36, maka yang lebih kecil dari 36 itu pasti nggak bisa, maka yang ini keliru. Otomatis jawabannya yang A ya. Jadi anak-anak tentang materi perkalian, bukan FPB dan KPK gitu ya, kita harus paham betul tentang perkalian dan pembagian gitu ya. Jadi kalau anak-anak sudah menguasai perkalian dan pembagian, maka tema ini sangat mudah sekali dilalui bagi anak-anak gitu ya. Maka setiap hari ada gizi pagi, silahkan diikuti ya dengan serius ya anak-anak ya. Harapannya apa? Harapannya biar besok kalau kalian kelas 6 maupun kalian kelas seterusnya gitu ya, maka perkalian dan pembagian itu bukan menjadi beban, tapi menjadi hal yang sangat mudah dipelajari seperti itu. Nomor 15. Faktor persekutuan terbesar ya atau FPB dari 12 dan 16 itu berapa? Caranya gimana ini? Caranya adalah kita bisa pakai pohon faktor bisa ya, pakai tabel juga bisa, pakai kira-kira juga bisa. Mudahnya adalah pakai kira-kira. Caranya gini, kita lihat dulu, pokoknya kalau faktor itu nggak boleh satu ya, misalnya gini, yaudah kita pakai yang tabel dulu misalnya, yaitu 12 dan 16 gitu ya. 12 bagi 2, kita harus selalu 2 di sini anak-anak. Nah, 2 situ dia nggak boleh satu di sini karena dia harus bilangan prima. Maka nanti kalau ada satu seperti ini jangan dipilih ya, pasti dia keliru. Ini 6 ya, ini dengan 8 bagi 2 lagi. Ini berapa ini? 3, ini 4. Nah, dilingkari nih. Oh, berarti ada 2 yang dilingkari, maka 2 kali 2 berapa anak-anak? Yaitu 4. Itu yang C. Intinya adalah angka-angka yaitu yang bisa membagi habis 2 angka ini, tapi yang terbesar ya. Jadi kalau misalnya 2 juga bisa nih membagi habis 12 dan 16, tapi kan dia tidak terbesar, masih ada yang lebih besar lagi yaitu angka 4. Maka yang 2 jangan dipilih, tapi pilih yang terbesar yaitu yang 4 gitu ya. Nomor 16. FPB dari 38 dan 76 itu berapa? Ya, caranya gimana ini? Caranya adalah anak-anak ini ya, menggunakan tabel juga bisa ya. Menggunakan cara pohon faktor juga bisa. Nah, kita lihat nih, 38 dan 76. Maka 38 dan
7, 6. Seperti ini anak. Selalu dibagi dengan 2 dulu. Kalau nggak bisa baru angka 3 gitu ya. 38 bagi 2 19 ya kan. 76 bagi 2 38. Ini dilingkari. Habis itu bagi berapa lagi? Oh, ini 19 bilangan prima nih. Maka langsung saja dengan 19-nya ya kan. Nah, ini 1, ini dengan ini berapa ini? Yaitu 2. Kenapa nggak 2 dulu? Ya sebenarnya 2 boleh saja, nah, tapi karena ini sudah ada bilangan prima, langsung saja dengan 19. Maka ini membagi habis angka ini gitu ya. Maka dilingkari. Sehingga 2 kali 19 berapa? 38. Yaitu yang A. Mudah bukan? Jadi anak-anak pasti bisa. Lalu yang nomor 17. FPB dari 30 dan 60 itu berapa? Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini mudah ini ya. Jadi kalau kita pakai cara kotak seperti ini juga akan ketemu. Tapi pakai cara yang tadi tuh yang apa namanya? Cara coba-coba atau cara-cara yang kita aplikasikan dalam apa ya? Membagi habis gitu ya. Jadi ABCD ini gitu ya, yang membagi habis tapi yang paling besar. 60 itu membagi habis dari 30 dan 60 ya, bener ya. Tapi 30 juga. Nah, mana nih yang bener? 50 juga bisa, 10 juga bisa. Nah, caranya gimana? Cari yang terbesar, maka sebenarnya adalah yang 60. Ya, 60 jawabannya. Tapi kalau kita tidak percaya gitu ya, maka kita bisa gunakan dengan rumus yang tabel, yaitu 30 dan 60. Seperti ini anak. Selalu bagi dengan 2, ini 15, 30 dilingkari. Bagi 2, 15, 15. Enggak usah dilingkari ya. Habis itu dibagi dengan angka 3, ini 5, ini 5 dilingkari. Terus 5, ini berapa ini? 1 dilingkari. Maka FPB itu adalah yang perkalian dari berapa? Dari 2, 3, dan 5. Maka 2 kali 3 dan 5. 2 kali 3 kali 5 yaitu adalah 30. Jadi FPB itu adalah yang membagi habis dua angka ini. Kalau 60 tidak ya, mohon maaf. Karena apa? Karena 30 bagi 60 tidak bisa. Jadi intinya adalah yang paling besar dia itu faktornya ya. Faktor persekutuan terbesarnya itu yang bisa membagi habis kedua angka ini. Tidak boleh hanya satu saja. Maka 60 tidak termasuk. Kenapa? Karena 30 bagi 60 tidak bisa. Jadi otomatis jawabannya yang B. Nomor 18. KPK dari 2 dan 3 itu berapa? Nah, ini bisa menggunakan faktorisasi atau dengan tabel ya anak-anak ya. Nanti jawabannya akan sama ya. 2, 3. Ini 1, ini 3. Ini 3, ini 1. Maka 2 kali 3 berapa anak-anak? Yaitu 6. Maka jawabannya yang B. Mudah sekali ya. Nomor 19. KPK dari 24 dan 36. Nah, ini pakai faktorisasi bisa, pakai tabel bisa. Saya suka pakai tabel anak-anak biar mudah itu ya. Maka ini 24, ini 36. Dalam membagi ini bisa dibagi dengan 2 dulu atau dengan angka yang membagi habis, tapi saya pakai yang 2 dulu aja nggak apa-apa. Ini 2 ya, ini 12, ini 18. Dilingkari tidak, nggak usah karena dia KPK ya kan. Habis itu dengan ini 2, ini 6, 9. Ini 2, ini 3, ini 9, ini 3, ini 1, ini 3, ini 3. 1, ini 1. Nah, KPK itu adalah semua perkalian dari ini semua anak-anak. Ini dikalikan, nanti akan ketemu. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 9, 70. 2 otomatis yang C. Nomor terakhir, KPK dari 5 dan 7 itu berapa? Ya mudah saja ya, karena ini bilangan prima dan prima, maka kita tinggal kalikan saja. 5 kali 7 berapa anak-anak? Yaitu yang C, yaitu 35. Gimana? Mudah ya insya Allah ya. Jadi anak-anak intinya adalah kalau kita mau paham tentang KPK dan FPB gitu ya, maka saran saya adalah anak-anak harus menguasai tentang perkalian dan pembagian. Kenapa? Karena dia sangat dibutuhkan dalam materi ini. Nah, kalau misalnya belum hafal perkalian, maka silakan dihafal dari sekarang. Bukan dihafal tapi dipahami. Dari di bawah 10 dulu ya, perkalian di bawah 10 nanti akan bisa sendiri. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anakku belajar di rumah ya. Semoga anak-anak semakin solihah ya, tetap cerdas, tetap berprestasi. Jaga kesehatan, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.